Selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini kita mengulas tentang pemberitaan yang sedang viral, yaitu tentang keluarga Pak Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Tapi di sini saya nggak bahas itu, saya bahas tentang Fuji. Dimana Fuji ini kan sedang naik daun dan ada pemberitaan miring tentangnya dari Dennis Kharista yang mengatakan kalau Fuji adalah pelakor. Sebenarnya begini loh guys, selama belum ada janur kuning melengkung, istilah pelakor itu tidak ada. Pelakor itu hanya diperuntukkan ketika seseorang itu menjadi pihak ketiga pada sebuah hubungan yang sudah berkeluarga. Misalnya masih pacaran, nggak ada istilah pelakor. Karena yang namanya pacaran itu adalah masa berproses di mana seseorang mencari tambatan hatinya yang senyaman mungkin yang bisa diajak untuk berumah tangga. Dan ketika sudah menjalin hubungan dan tidak ada kecocokan atau tidak seperti yang diharapkan, seseorang itu bisa saja putus sewaktu-waktu dalam masa pacarannya. Makanya di sini kalau dibilang pelakor, Fuji ini kayaknya saya kurang setuju, karena pelakor itu hanya diperuntukkan oleh seseorang yang sudah mengganggu rumah tangga orang lain, ya, bukan mengganggu hubungan pacaran, bukan. Jadi kayaknya sih Dennis Kharista nggak boleh bilang Fuji itu pelakor. Bukannya saya ambil-ambilan Fuji, enggak. Karena yang namanya orang berpacaran itu masa-masa penjajakan, ya. Ketika penjajakannya tidak ada kecocokan atau ada masalah atau hal-hal yang lainnya, bisa saja putus sewaktu-waktu karena belum ada ikatan secara hukum dalam hubungan mereka. Jadi untuk Dennis Kharista ini saya nggak setuju jika Fuji dikatakan pelakor. Kemudian ada berita lagi, saya lihatnya tentang tarif Fuji yang 30 JT itu 30 JT yang ada pemberitaan dari Gilang Dirga kayaknya, ya. Untuk masalah tarif 30 JT ini tergantung dari kebijaksanaan Fuji dan manajemennya. Karena di sini adalah usaha-usaha yang milik pribadi, ya. Jadi mau tarif berapa ya suka-suka Fuji saja. Dan tentunya dengan tarif yang mahal, Fuji juga harus bisa mempertimbangkan risikonya. Yang namanya keputusan itu ada risikonya baik atau buruk. Kebaikannya Fuji dengan tarif yang mahal, dia mungkin bisa lebih meraih keuntungan, ya. Tapi keburukannya nanti dengan tarif yang mahal, Fuji jadinya jarang di-up di media sosial dikarenakan sulit tayang di podcastnya atau di media-media sosial yang lainnya. Tentunya semua itu akan berpulang lagi kepada Fuji, dan orang lain di luar Fuji nggak usahlah ikut-ikut masalah itu, ya, karena sudah wewenang dari Fuji sendiri. Jadi seperti itu kalau menurut saya, ya guys. Dan saya ingin cari tahu, Fuji di sini kan sedang naik daun. Apa saja yang harus diwaspadai Fuji? Sehingga karirnya bisa tetap stabil, semakin meningkat dan lain sebagainya. Dulu sudah pernah saya prediksi di tahun ini Fuji karirnya akan meningkat, cuannya akan bertambah, tapi juga ada pihak-pihak yang kurang suka kepada Fuji dan berusaha untuk menjegalnya. Itu prediksi saya beberapa minggu yang lalu untuk Fuji. Dan di sini akan saya prediksi kembali apa yang seharusnya Fuji lakukan menurut nasihat dari semesta, ya. Mari kita ungkap di sini. Saya ambil kartu tarotnya. Nih, ada nasihat apakah Fuji dari semesta ini agar karirnya bisa stabil dan tetap meningkat, semakin hari semakin meningkat. Mari kita ungkap di sini, ya. Karena Fuji ini nggak bisa dipungkiri ada fansnya yang begitu menyayangi, juga ada haters yang begitu menghujat. Jadi ada dua sisi. Bagaimanakah nasihat dari semesta untuk Fuji? Saya ambil 5, ya, nasihat semesta untuk Fuji. Kerjasama yang bagus. Ada simbol ini. Saya ambil 5. Ketakutan juga ada.
terus ada 3 guru. Jadi di sini saran dari semesta itu adalah ada simbol ini yang artinya Fuji harus bisa menjalin kerjasama yang baik pada rekan kerja, pada teman-teman, pada lingkungannya dan lain sebagainya. Harus ada kerjasama yang baik di sini. Juga harus ada deserving, orang yang patut dikasihi. Jadi Fuji di mana saat ini kan sedang naik daun, jadi harus memiliki rasa empati pada orang-orang ya, pada orang-orang yang perlu bantuannya. Jadi selain mendulang kesuksesan, Fuji ini juga harus bisa berbagi pada sesama yang membutuhkan. Kemudian di sini ada stuck energy yang macet. Juga ada simbol ketakutan, di mana nggak bisa dipungkiri kalau Fuji ini memiliki haters dan penggemarnya yang begitu saling beradu argumen ketika ada tayangan-tayangan yang menyudutkan Fuji dan ada tayang-tayangan yang membela Fuji. Jadi ada saling adu argumen di sini. Makanya di sini ada simbol stuck energy yang macet, juga ada simbol ketakutan yang bisa diartikan saat ini Fuji sudah naik daun. Tapi waspadai di mana dia bisa mengalami kondisi yang kurang bagus ketika dia kurang hati-hati. Makanya di sini harus ada kerjasama yang baik sesama rekan kerja, sesama orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan kehidupannya. Ini bisa lebih bersikap dewasa lagi, bisa lebih tidak secara yang namanya anak muda kan seperti itu. Emosinya masih belum stabil ketika mengetahui sesuatu yang tidak dikendaki langsung dia diungkap di media sosial seperti itu. Jadi Fuji ini diminta untuk lebih hati-hati menyikapi apa yang sudah terjadi. Jangan sampai dengan tidak pikir panjang akhirnya terjadi permasalahan baru yang bisa membuat kondisinya menjadi kurang bagus. Di sini ada simbol ketakutan karena masalah-masalah yang ada ya. Selanjutnya di sini ada 3 guru pembimbing. Dalam hal ini bisa diartikan ada semacam orang yang mungkin bisa mengarahkan Fuji, bisa membimbing Fuji, bisa menasehati, mengarahkan dan sebagainya. Dimana Fuji ini kan masih muda, emosinya masih meletup-meletup. Jadi harus ada yang mendampingi, yang menuntun Fuji ke depannya, yang dilambangkan 3 ini. Apalagi saat ini kan ada perseteruan antara keluarga Fuji dengan keluarga Pak Dodi. Mau nggak mau, segala sesuatu yang diomongkan Fuji bisa digoreng-goreng di media sosial. Makanya di sini jangan sampai ada masalah-masalah yang timbul karena kurang hati-hatinya Fuji nanti ke depannya. Makanya dia butuh pendampingan, butuh guru di dalam hidupnya kesehari-hariannya. Butuh pendamping, butuh guru yang menuntunnya agar tidak salah dalam mengucap, dalam bertindak dan lain sebagainya ya, karena Fuji ini masih muda, emosinya masih meletup-meletup dan apalagi ada masalah keluarga dengan Pak Dodi. Jadi segala sesuatunya bisa digoreng. Jadi menurut saran dari semesta ini yang perlu diperhatikan adalah 1, harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja, sesama anggota keluarga dan sesama orang-orang di sekitarnya, juga sesama publik. Nah, karena Fuji ini tidak ada apa-apanya jika tidak didukung oleh netizen ya. Jadi baik-baiklah dengan netizen juga dengan wartawan. Yang kedua, Fuji harus bisa itu tadi kan ada simbol deserving, orang yang patut dikasihi. Nah, orang yang patut dikasihi ini bisa diartikan Galaskai, di mana Galaskai ini sudah tidak memiliki orang tua, jadi patut diperhatikan, patut dikasihi oleh Fuji, dan Fuji ini bisa dikatakan sebagai pengganti mamanya buat Galaskai. Di sini Fuji harus bisa memperhatikan Galaskai sehari-hari dan kedepannya. Juga Fuji diharap bisa berbagi belas kasih pada sesama yang lainnya. Dengan pencapaian rezeki yang begitu besar, sudah saatnya Fuji bisa berbagi pada anak-anak yang lainnya juga. Dengan begitu rezekinya Fuji akan semakin berlimpah. Dan yang ketiga adalah kehati-hatian dalam bersikap, dalam bertutur kata, karena di sini nanti akan bisa menimbulkan masalah dan digoreng-goreng oleh orang-orang yang kurang menyukai Fuji.
Seperti itu ya nasihat dari semesta untuk Fuji. Semoga bisa membuat hati-hati lagi di dalam menyikapi kehidupan sehari-hari, karena yang namanya semakin tinggi pohon akan semakin mudah terpaan angin, semakin kencang terpaan angin. Demikian juga untuk Fuji, makanya harus hati-hati dalam bertindak tanduk, dalam berhubungan sesama dan lain sebagainya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.